Kalau tadi informasi sebelumnya adalah pemirsa mengenai human trafficking atau perdagangan orang di mana gadis belia ini dipekerjakan sebagai PSK dengan dalih atau iming-iming mereka dipekerjakan di hotel berbintang dengan iming-iming gaji puluhan juta rupiah. Ternyata mereka justru malah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Langsung saja saya akan tanya ini bagaimana pola atau modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku hingga memperdaya para korbannya. Saya akan tanya dengan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin. Selamat malam Pak Komarudin. Selamat malam Mbak Caca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komarudin, ini bisa dijelaskan ini bagaimana sih trik yang dilakukan oleh pelaku, bagaimana bisa kemudian anak remaja atau gadis belia korbannya bisa tertipu daya dengan dalih-dalih bekerja di hotel berbintang tapi ternyata justru menjadi PSK. Pak Komarudin. Baik, terima kasih Mbak Caca, dapat kami jelaskan bahwa ini merupakan fenomena yang cukup memprihatinkan. Mengingat kalau dari alat bukti yang kami dapatkan, pelaku memang sengaja menyebarkan melalui sosial media tawaran-tawaran pekerjaan ya kepada khususnya tentu sasarannya gadis-gadis belia ataupun orang yang memang mengharapkan pekerjaan. Di sana juga dituangkan kalimat-kalimat yang memang menarik sehingga dengan tawaran gaji ataupun bayaran yang cukup tinggi orang bisa bekerja di sebuah hotel dengan kalimat memberikan layanan di sebuah hotel. Nah tentunya dari beberapa korban yang sudah kami dalami memang ketertarikan mereka adalah pekerjaan yang mungkin tidak terlalu sulit dengan berpenampilan menarik dan bayaran yang cukup tinggi, ditawarkan 15 sampai 20 juta per bulan. Nah, dari sanalah baru ada tahapan-tahapan korban ini kemudian dijemput dengan menggunakan travel, kemudian begitu sampai di lokasi diberikan arahan-arahan, bahkan untuk pelapor pertama ataupun korban pertama pada saat malam itu pun langsung diminta untuk melayani pelanggan. Baik, Pak, sebenarnya sudah berapa lama ini mereka dipekerjakan sebagai PSK? Ya memang jadi pertanyaan ya, mengingat gadis remaja memang tidak punya kemampuan ya untuk untuk keluar dari lingkaran setan seperti ini. Apakah dia disekap, dipaksa, diintimidasi, ada kekerasan fisika seperti apa? Untuk kekerasan fisik kami tidak menemukan. Memang mereka diberikan seperti iming-iming lah, iming-iming hidup bisa lebih nyaman, lebih enak, kemudian juga segala fasilitas disiapkan di tempat yang sama, di mana di TKP awal di salah satu apartemen GP yang kami datangi. Memang di sana ada tersedia 2 kamar, satu unit itu ada 2 kamar, satu memang untuk mereka berinteraksi atau berkumpul dan satu lagi memang dijadikan untuk kamar layanan dengan fasilitas yang mulai dari pakaian disiapkan dan lain sebagainya dengan pola hidup yang ya boleh dikatakan pola hidup kekinian lah yang ditawarkan kepada mereka. Baik, Pak, apakah polisi akan berhenti sampai di sini atau menelusuri apakah jangan-jangan ada korban-korban lain, Pak? Yang pertama bahwa kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait khusus untuk masalah perlindungan anak ya. Mengingat dari 3 korban yang ada, 3 diantaranya masih di bawah umur, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Sehingga langkah kami yang selanjutnya, saat ini kami sedang mendeteksi ataupun menggali siapa-siapa saja para pengguna khusus untuk anak-anak di bawah umur. Karena tentunya sebagaimana hukum kita juga mengatakan bahwa mohon maaf bersetubuh dengan anak di bawah umur adalah sebuah kejahatan. Jadi tidak kami hanya menyasar orang yang mempekerjakan, termasuk penggunanya pun bisa kita jerat. Baik, terima kasih, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa membuat jera juga para
pengguna jasa PSK anak di bawah umur. Terima kasih Pak Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Kamarudin.